Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di BBM Bincang Bersama Mira News TV dan masih terus kita membahas tentang Al-Aqsa dan Palestina, dan malam hari ini sangat spesial karena kita akan membahas karakter-karakter atau sifat-sifat orang-orang Yahudi itu. Nah, sudah ada bersama kita sekarang adalah Dr. Lili Solahuddin MPDI. Beliau adalah alumni Muassasah Al-Ahmar Yaman. Selama kurang lebih 3 bulan berada di sana mempelajari tentang Al-Quds dan Palestina, dan beliau sudah menulis karya ilmiah berbentuk ilmiah terkait sifat-sifat atau karakter-karakter orang Yahudi. Nanti kita akan kupas, dan alhamdulillah Ustadz Dr. Lili Solahuddin, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, Yahudi ini dari dulu terkenal suka bikin kacau. Di mana-mana mesti buat kerusuhan. Dia yang menimbulkan kerusuhan kemudian. Nah, sebenarnya karakter-karakter Yahudi ini seperti apa sebenarnya? Ustaz bisa jelaskan terkait dengan karya ilmiah yang sudah Ustaz tulis di sana. Baik, terima kasih. Kita berbagi sehubungan dengan masalah yang sedang kita bicarakan hari ini, yaitu sifat-sifat Yahudi ya. Yahudi secara umum, baik itu Yahudi Zionis maupun Yahudi yang sifatnya moderat. Jadi memang sifat Yahudi itu sudah diabadikan dalam Quran. Memang sifatnya adalah pemberontak, tidak puas, ingin memonopoli, ingin aku yang paling gitu. Itu sifatnya yang mana kita bisa baca dari perjalanan tarik-tarik Nabi Musa, ya, Nabi Isa, Nabi Daud termasuk ya kan, dan sebelumnya itu memperlihatkan perilaku yang memang kadang-kadang irasional gitu. Irasional ya. Oleh karenanya kalaupun sekarang terjadi perilaku demikian, itu juga sesuatu yang bukan sesuatu yang baru. Memang sifat mereka itu begitu. Ya, karena sifatnya ini kan makanya banyak yang membenci. Bahkan Yahudi ini pernah menjadi bulan-bulanan masyarakat dunia, mulai Titus, Agustus, sampai terakhir Nazi kan. Puluhan itu dibantai habis. Kenapa? Memang karakternya itu yang tidak bersahabat begitu, ya, memperlihatkan atau menampilkan perilaku-perilaku yang membuat orang jengkel. Itulah sifat daripada dia. Jadi kenapa itu demikian? Karena memang dia itu merasa the ruling class, superior dia. Istilahnya, kalau istilah kita ini di Indonesia itu darah biru gitu ya. Darah biru. Ya, jadi nggak mau itu ada yang menyamai dengan dia. Maka dia tuh kuasai, dia itu ingin memonopoli dan apapun semua. Tentu menganggap orang lain itu lebih rendah daripada mereka. Iya, disebutnya second class. Ini anggapnya tuh kelas 2 gitu, yang tidak boleh mengatur-ngatur, katakanlah tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh ikut andil wilayah-wilayah yang mereka kuasai gitu. Ya, termasuk dalam hal ya sekarang ya mungkin fakta di lapangan berkaitan dengan pemerintahan, ya, bidang politik, bidang sains, bidang pendidikan. Mana ada tuh Yahudi yang lepas tangan itu? Semuanya dia kopal. Itu sekuler, itu kurikulum sekuler itu adalah mereka punya program. Kenapa dengan itu mereka bisa kontrol itu? Tidak boleh itu keluar itu kurikulum, katakanlah kalau pendidikan tuh dari konsep dia punya. Jadi semua dia atur, dijuangkan, dijabarkan kurikulum itu, katakanlah dalam hal pendidikan oleh mereka. Termasuk malah saya teknologi yang sekarang mereka di bidang apapun mereka tidak mau pengaruh itu lebih besar daripada lain, harus ada pengaruh mereka yang besar. Iya, dan memang faktanya begitu. Ini kan information is power gitu ya kan. Memang dia punya, Yahudi punya. Ini menjadi alat dia untuk bisa merangkul atau mengendalikan dunia.
Itulah ya, Yahudi menguasai dunia itulah. Dari aspek ini. Kenapa dia demikian? Karena memang punya itu tadi anggapan bahwa mereka ini masyarakat pilihan, masyarakat superior. Jadi ini karakter pertamanya Yahudi itu adalah dia merasa masyarakat sebagai kelompok yang superior dibandingkan yang lain. Itu karakter Yahudi. Karakter Yahudi yang pertama ya. 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 Nah, yang kedua, mereka ini tidak mau kerjasama dengan pihak lain kecuali dengan kelompoknya. Bahkan tidak mau tuh mengaku eksistensi, katakanlah tanah air. Ya. Selain dia punya, gitu loh. Makanya dimanapun dia berada, dia tidak akan secara penuh itu mengakui keberadaan daripada pemerintah yang ada. Jadi ada rasa dia itu tidak ada hak untuk ikut andil katakanlah mengembangkan atau memajukan daerah yang bukan hak dia. Dan karena itu dia tidak berhak untuk tidak ada alasan untuk membiarkan. Karena itu dia berusaha untuk dimiliki gitu ya. Kenapa? Karena dia kalau misalkan di situ prospektif, katakanlah di situ mungkin ada SDA atau mungkin SDM yang bagus-bagus, dia akan usahakan bagaimana daerah itu bisa menjadi kekuasaan dia. Gitu. Nah, itu dalam konteks ini dia baru itu ada komunikasi, ada kerjasama. Tapi tanpa itu tidak akan pernah. Istilah itu individualis. Eksklusif mungkin. Eksklusif dia. Dalam prinsip dia, akidah dia eksklusif untuk tidak melakukan kerjasama dengan pihak lain kecuali dengan kelompoknya. Saya pernah dapat satu cerita. Suatu ketika ada salah seorang Yahudi di sebuah lobi hotel. Dia lagi nunggu taksi. Nah, kemudian lewat satu taksi sama dia dilewatin lagi, nggak naik dia ke taksi itu. Lewat lagi taksi berikutnya nggak naik dia. Sampai kemudian ada salah seorang satpam yang nanyakan, sebenarnya bapak ini mau kemana? Oh, saya mau ke sana. Itu taksi sudah berapa kali lewat, kenapa? Dia bilang, saya lagi nunggu taksi yang lewat itulah adalah taksi yang milik Yahudi. Saya hanya mau naik taksi yang milik orang Yahudi. Nah, ini mungkin salah satu karakter mereka ya, dari apa yang Ustaz sebagai tadi. Seperti itu persis itu ya. Jadi tidak akan ada kerjasama dengan orang lain, pihak lain, kelompok lain, kecuali dengan pihaknya sendiri, kelompoknya sendiri gitu. Ya. Dan ini memang ini sebenarnya semacam kebersamaan itu sebenarnya. Kebersamaan mereka sebenarnya. Jadi apapun untuk dirinya, untuk mereka gitu. Dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Ini sifat daripada Yahudi. Emang kan dalam satu sisi sebenarnya bagus ya. Artinya dalam hal-hal tertentu untuk saling memajukan antara satu dengan lain bagus. Cuman ini masalahnya sudah dikat hanya kelompoknya, tidak boleh yang lain gitu. Itu hanya. Ya, ini sifat atau karakter Yahudi yang kedua. Baru dua nih, Sat. Ya. Adakah karakter lain, Sat? Yang berikutnya ini, karakter yang berikutnya adalah juga yang namanya Yahudi punya sifat rasa takut, pesimis. Tapi kita tahu bahwa Yahudi ini punya pasukan khusus yang memang ditakuti dulu. Ternyata seperti itu kan? Itulah karena mereka itu punya rasa takut tadi, maka dia menyiapkan pasukan sebaik mungkin, seprima mungkin. Karena kalau tidak, dia akan menjadi bulan-bulanan gitu loh. Jadi sebenarnya representasi ketakutan mereka, makanya bangun tuh berbagai angkatan-angkatan tuh ya. Mungkin militer dan sebagainya, atau mungkin keilmuan semuanya itu. Dia bangun dalam rangka apa? Menutupi kekurangan dia, ketakutan dia. Intinya sebenarnya mereka takut. Sebenarnya takut sebenarnya. Cuma kalau perang itu sebenarnya, kalau katakanlah ini kalau memang ini informasi itu jujur sebenarnya. Itu di Gaza itu banyak orang yang takut sebenarnya itu Yahudi itu. Dengan takut sekali, walaupun kelihatan badannya apa gitu. Tapi sebenarnya hati nuraninya itu merasa takut. Makanya ketika satu persatu
tidak akan berani dia. Satu lawan satu dia. Iya, satu lawan satu nggak berani dia. Maksudnya keroyokan, karena itu tadi sebenarnya dia tuh rasa ketakutannya luar biasa tuh. Kenapa? Karena mati itu dia menjadi momok. Ya kan, kalau muslim mati ya nggak ada, ya syahid. Kalau mereka nggak ada itu. Jadi semuanya memang dia manfaatkan secara maksimal, optimal. Bagaimana hidup dunia ini tuh nyaman, sukses gitu loh. Karena setelah itu tidak ada. Dia tuh mengerti masalah itu, mengerti juga bahwa akan terjadi reinkarnasi lah kayak gitu ya. Dia kan ngerti itu. Makanya mereka berusaha untuk tidak terjadi yang namanya kiamat. Itu. Tapi ini paradok nih, karena nih kalau seandainya ini Yahudi sudah menguasai itu, katakan Al-Aqsa itu. Ini kan kelompok mereka sendiri yang moderat itu justru akan mempercepat terjadinya kiamat kayak gitu. Itu. Ini kelompok mereka sendiri yang kelompok Naturikarta gitu ya. Yahudi yang moderat tadi. Sebenarnya makanya dia tidak setuju. Karena kalau itu sudah dikuasai, sudah dimiliki mereka, itu terjadi yang namanya kiamat. Mereka percaya itu. Percaya sebenarnya tuh. Cuman ini masalahnya dia tidak kuat nih. Karena kelompok kecil, sehingga nggak dipertimbangkan. Ada juga tapi kelompok moderat. Iya, yaitu dari Naturikarta itu, ya. Naturikarta ini adalah kelompok Yahudi yang minoritas, dan mereka lebih linear lah, lebih lurus memahami tentang agamanya. Jadi lebih kepada agamawan lah dia. Tidak kepada politik, kepada Saya pernah sharing dengan salah seorang pengamat Timur Tengah, tapi itu betul yang Ustaz sampaikan. Kita tahu bahwa tank tercanggih di dunia itu adalah tank Merkava, buatan Israel. Ternyata desain tank Merkava itu justru menggambarkan ketakutan orang-orang Yahudi itu. Karena ternyata desain Merkava itu dia didesain bagaimana mesinnya itu untuk mundur itu cepat. Kalau tank baja kan untuk lambat, namanya lambat. Tapi dia didesain bagaimana caranya supaya mundur cepat, itu cepat, supaya dia mudah untuk melarikan diri, itu yang pertama. Yang kedua, desain tank yang lain biasanya untuk ada pintu untuk melarikan diri. Itu biasanya 2. Dia Merkava banyak. Ada samping kanan kiri, depan belakang bawah. Itu artinya memang mereka banyak di situ. Kemudian tempat melarikan dirinya banyak gitu. Disiapkan betul tadi yang Ustadz sampaikan. Sampai yang kami tahu bahkan mereka tuh kalau dia udah mau masuk ke Gaza itu mereka pakai pampers tuh, nggak berani mereka keluar dari tank baja itu ya kan. Karena mereka takut kalau keluar dihajar sama sniper dari Gaza tuh, tembaki. Karena betul tadi Ustadz bilang Muslim malah jadi syahid kan gitu, tidak takut mati, justru mencari kesyahidan, sementara mereka malah takut mati. Ini karakter Yahudi. Jadi sebenarnya pesimis itu ya. Dan ini sebenarnya mereka itu tahu lawan yang dihadapi ya. Tetapi karena faktor ini dendam itu, sebenarnya itu Herzl itu kan wartawan tuh ya, kan? Wartawan, terus suatu waktu kan dia menyaksikan, meliput lah kasus pembantaian Yahudi. Nah dari situlah dia rasa dendamnya itu. Karena Yahudi diperlakukan demikian gitu. Ya sebenarnya nih, karena faktor dendam itu sebenarnya tuh dia tuh bukan faktor keilmuan, tapi karena dendam. Ya karena sebelumnya juga kan Yahudi ini menjadi bulan-bulanan aja kan sebenarnya. Jadi sekarang ini ada Yahudi itu bukan karena memang atas dasar ilmu gitu ya kan, untuk mewujudkan dia punya satu impian, tapi karena dendam aja. Sebenarnya mereka itu kan ngerti, orang-orang ahli itu cuma. Orang-orang Yahudi itu orang-orang pintar. Allah saja menjadikan mereka itu diberikan kelebihan daripada makhluk yang lain dalam hal otak sendiri harus di dalamnya. Jadi tentang kitab-kitab itu sangat mengerti betul.
tentang dalil-dalil itu. Lah, katakan ayat sendiri itu Al-Quran banyak ngerti mereka. Sebenarnya secara ini tuh ngerti mereka. Cuman kenapa dia melakukan demikian? Ini karena faktor dendam aja, hasad gitu. Hasad. Ya sepertinya pada masa lalu juga kan ngerti tuh si Abdullah bin Salul gitu ya kan, Abdullah bin Sabah ngerti kan mereka Yahudi. Kalau itu tuh benar gitu. Ya. Tapi kan dendam ya. Ya secara sana jadi kenapa kok Muhammad yang diangkat bukan saya yang mengerti kitab gitu ya kan. Nah ini jadi faktor ini sebenarnya yang mendorong mereka berbuat brutal hari ini. Bukan karena faktor keilmuan yang secara murni mereka pahami daripada kitab-kitab mereka itu. Kita ya saya kira mungkin itu ya yang menjadi latar belakang mereka. Kenapa sih sampai membabi buta hari ini mereka berbuat dan di segala aspek gitu ya. Dan ini memang ironinya tuh semua bidang yang mereka kuasai itu yang jadi persoalan. Nah makanya sebenarnya ini tidak akan ada yang bisa katakanlah mengimbangi. Kristen jelas nggak bisa, ya, ataupun agama-agama lainnya. Hanya Islam memang. Makanya kenapa Yahudi yang dibantai di Jerman puluhan ribu kan? Kok nggak begitu kelihatan dendamnya? Kok malah kepada Muslim yang hanya dulu dibantai karena berbuat disersi kan dalam peperangan tuh dan juga bikin onar 300 Yahudi itu dihukum pancung. Kok yang ini yang jadikan titik balik gitu loh untuk mengangkat rasa emosinya itu, rasa dendamnya itu. Kok ke yang ini kayak sedikit. Ternyata karena yang sedikit ini itu memiliki dasar dalil tadi. Inilah kekuatan gitu loh. Itu yang banyak puluhan itu nggak ada kekuatan apapun. Yang itu sedikit ini yang kekuatan. Kalau ini coba muncul, nih Muslim itu muncul gitu, ini akan membahayakan dia sebenarnya. Gitu, akan membahayakan dia, posisi dia. Makanya dia begitu rupa bagaimana tuh di manage ini dunia ini, dibagi-bagi ya di kotak-kotak untuk memudahkan pengontrolan Muslimin terutama. Itu. Nah, oleh karenanya jadi sebenarnya nih hanya Muslim dan Muslim juga yang bagaimana gitu kan. Muslim yang bagaimana yang mampu memberikan pencerahan terhadap kebuasan Yahudi ini. Muslim yang memang betul-betul Quran Sunnah yang tidak hanya sekedar retorika, logika, kata-kata, tapi bagaimana pengamaliannya itu. Nah insya Allah ya kan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itulah yang akan memberikan jawaban untuk menghentikan, untuk mengakhiri petualangan Yahudi yang sekarang ini sedang merajalela. Dan memang dijanjikan di akhir zaman kan kita akan memerangi orang-orang Yahudi. Tapi saya melihat tadi upaya dia terhadap umat Islam bagaimana mengkerdilkan umat Islam itu artinya sebenarnya atas dasar ketakutan dia tadi. Betul. Atas dasar ketakutan dia. Kalau ini dibiarkan, umat Islam ini dibiarkan, mereka akan bangkit, mungkin bisa jadi superior dan mengalahkan dia. Yang pertama karena rasa takut tadi, yang kedua mereka nggak mau ada superior di atas mereka. Gitu. Ya, betul. Jadi betul bahwa memang sifat-sifat atau karakter-karakter seperti ini tadi ada baru 3 ya Sad ya? 3 ya. Nah, jadi yang pertama tadi dia merasa superior, kemudian yang kedua dia merasa paling eksklusif karena dia nggak mau bekerja sama dengan yang lain, dia mau bekerja sama hanya dengan kelompok-kelompoknya saja. Jadi mereka membangun ekonomi segala macam itu mungkin bagaimana dia dengan keluarganya saja, kerabatnya saja. Yang ketiga tadi pesimis atau ketakutan, itu karakter yang ketiga. Nah, yang keempat apa? Keempat ini agresif dan represif. Pokoknya kalau dia punya satu keinginan, maka tidak bisa ditunda gitu loh. Dan semua kekuatan dikonsinyir untuk bisa mencapai tujuan dia. Itu agresif dan represif. Bukan hanya sekedar agresif dalam artian positif, tapi represif. Kalau ada penentangan, maka dia tidak bisa tidak akan ditoleransi.
Itu. Jadi menggunakan mungkin kekerasan, ya kan? Atau dengan lunak ya dengan kekerasan. Dan ini menjadi sifat daripada Yahudi untuk apa? Menguasai bidang-bidang atau daerah-daerah yang dianggap potensi. Itu. Nah, ya memang semuanya mengarah kepada satu titik. Ini dia lakukan guna membatasi adanya kekuatan baru. Gitu. Kalau dia sudah kasih kan otomatis kekuatan-kekuatannya akan bisa terawasi gitu, terkontrol. Sehingga tidak liar. Nah, makanya apa namanya itu? Kalau dia biarkan, ini seperti apa namanya? Salah seorang futurolog itu, John Naisbitt pernah menyampaikan dalam bukunya itu. Kalau nggak salah tuh bukunya tuh abad 21 lah apa tuh ya, selain Alfred Doppler, bahwa yang akan muncul kekuatan ketiga di abad 21 ini. Kekuatan ketiga itu adalah agama. Tapi John Naisbitt sendiri memperinci Kristen tidak mungkin karena gitu. Kristen tidak mungkin. Negara apa namanya agama-agama lain juga sangat-sangat tidak mungkin gitu. Kristen aja dianggap punya power, punya bolo itu. Dianggap tidak bisa menjadi kekuatan ketiga. Jadi yang itu agama. Memang tidak secara rinci dia memberikan ulasan agama yang mana. Apa yang jelas Kristen tidak mungkin kan gitu. Jadi Islam sebenarnya. Nah ini Yahudi ini sebenarnya sudah memotret tuh. Makanya beragam apa namanya upaya dia lakukan untuk menahan ya munculnya kekuatan ketiga tadi. Karena kalau itu ya jelas memang bagi mereka itu kiamat. Dan satu hal yang memang menjadi satu apa namanya moto buat dia itu, kalau dunia ini kacau, bagi dia itu adalah sebuah surga, sebuah kebahagiaan. Kalau dunia ini kacau balau gitu ya, saling berperang, saling membunuh gitu, bagi dia itu mereka sesungguhnya itu adalah berkah, keberkahan dia, kebahagiaan bagi mereka itu, jadi seneng gitu loh. Iya. Karena mungkin mereka dapat keuntungan dari situ, Saya ingat kemarin kita bahas juga di podcast sebelumnya dengan Kawaliullah tentang Zionisme kan. Ternyata dari zaman dahulu mereka selalu mengambil keuntungan di setiap keributan yang Ustaz sampaikan, maksudnya di setiap keributan. Jadi setiap ada keributan mereka senang gitu, Ternyata ini terlihat ketika mereka di masa di Yastrib saat itu. Di masa Aus dan Khazraj yang sudah ribut selama 110 tahun. Nah itu mereka senang dengan itu sampai kemudian Rasulullah SAW datang dan mereka berdamai di situ, mereka bersaudara dan lain sebagainya. Itu yang membuat mereka kemudian nggak senang dengan itu. Tapi yang Ustaz sampaikan tadi artinya memang betul mereka suka dengan kekacauan. Karena dengan kekacauan itu mereka bisa buat senjata, jual senjata, dapat duit dari situ. Pokoknya multifungsi lah. Inti daripada itu adalah meredam munculnya kekuatan. Karena kalau Muslim dengan Muslim katakanlah berantem ya kan, kapan memikirkan tentang kebersamaan, kesatuan? Makanya dengan begitu justru senang begitu mereka. Bahkan kalau perlu dibantu salah satu, yang satunya di Israel itu politik belah bambu ya, DPD et impera itu. Satu injak satu angka. Itu ini memang sistem dia, makanya kita sekarang tuh bisa menyaksikan wah itu mungkin jelas itu Yahudi punya apa namanya sistem gitu ya. Satu dibantai, yang satu diangkat ya, terutama Muslim ya. Kalau apa namanya komunitas lain kan nggak ada kan, kita tidak pernah adanya pembantaian besar-besaran kecuali Muslim. Itu karena itu tadi memang ya, artinya gini, karakter mereka yang seperti ini, kemudian mereka sebenarnya sadar bahwa kebangkitan itu akan ada di umat Islam yang akan mengalahkan superioritas mereka yang mereka rasakan itu. Yang mereka rasakan itu adalah mereka merasa superior, merasa lebih baik. Tapi ada kekuatan baru yang mereka khawatirkan akan muncul. Betul. Ada kekuatan baru yang mereka khawatirkan akan muncul, yaitu kekuatan Islam, umat Islam. Nah, tadi Ustadz sampaikan umat Islam yang seperti apa yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kan kaitannya dengan Ustadz juga sebagai wakil ketua berapa di Sufah Al-Quran? Wakil ketua 1 bidang akademik di Sekolah Tinggi Sufah Al-Quran Abdullah bin Mas'ud yang apa namanya dicita-citakan oleh founding fathernya Allah yarhamah Hamidi sebagai bagaimana nanti Sufah Al-Quran ini bisa
menjadi solusi setiap permasalahan umat. Nah, kalau kemudian tadi kembali lagi ke sana bahwa dikhawatirkan umat Islam itu oleh mereka akan ingin muncul bangkit. Langkah-langkah seperti apa Ustaz yang seharusnya umat Islam ini lakukan untuk menyongsong kebangkitan umat ini Ustaz, menurut Al-Quran? Yang pertama, ya muslim ya, harus memahami eksistensinya, kemuslimannya itu. Jadi muslim itu kan tidak hanya kata-kata, tapi pemahaman kata-kata dan perilaku. Ini harus paralel sebenarnya. Jangan pintar di dalam berkata-kata tapi implementasi pengamalan nonsen gitu ya. Tidak harus satu paket. Itu satu. Yang kedua, memahami konsep Yahudi punya, bahwa endingnya itu adalah menghancurkan Islam. Nah, kalau itu masih mengerti itu, ya saya kira akan secara sukarela mereka bersatu padu. Selama ini kan mereka masih terbuai pemikirannya itu dengan sistem yang diproyeksikan oleh Yahudi, melalui mungkin kalau pendidikan melalui kurikulum, ya kan, ya, atau ekonomi ya melalui ekonominya, atau sistem pemerintahan juga sama seperti itu. Jadi masih terbuai dengan itu, gitu loh. Belum bisa keluar daripada itu, daripada sistem ini. Nah, kalau tidak bisa keluar, nggak bisa memang untuk bisa bagaimana mencari solusi, bisa lepas daripada cengkeraman Yahudi tersebut. Istilahnya kalau almarhum tuh seperti bajing dalam sangkar gitu ya kan, nggak bisa keluar, ya kan, dalam hal perpartaian katakan. Ya selama ini itu kan adalah perangkat yang dibuat oleh mereka untuk merasa nyaman muslimin berada di situ, di mana tempat itu adalah mereka punya produk mereka. Kan di kapling-kapling gitu loh, kekuatan muslimin di kapling-kapling, ada kelompok ini, kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah itu ini sebenarnya adalah salah satu perangkat yang dipasang oleh Yahudi. Artinya, nah kalau perangkat pecah belah ini memang perangkat yang iya. Artinya seharusnya yang dilakukan oleh umat Islam adalah bagaimana caranya keluar dari sana dan bersatu begitu saja. Bersatu ya, keluar dari situ, tapi keluarnya karena paham bahwa ini adalah sistem Barat, Yahudi punya. Cuman sekarang ini sudah kita masih belum bisa keluar dari itu pemikirannya, masih tetap di situ. Bahkan ada lagi, kita gagal itu ya karena kita belum memahami secara penuh ini, ya sebenarnya kalau dipahami secara hati nurani gitu ya, pikiran yang cerdas, yang tenang gitu ya. Sebenarnya justru itu karena disitulah makanya gagal terus. Kita melihat bahwa perpecahan di tubuh umat Islam itu banyak, dan kemudian saya yakin umat Islam sekarang sudah mulai sadar dengan adanya persatuan. Ya, amin. Tapi mungkin mereka masih bingung persatuan seperti apa dan lain sebagainya. Nah ini kan yang tadi Ustadz sampaikan bahwa kita umat Islam itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu sehingga bagaimana tadi Ustadz sampaikan bahwa umat Islam itu harus mengamalkan apa yang mereka amalkan. Dan dalam Al-Quran saya rada lupa tuh ayatnya mungkin Ustadz bahwa jika kamu tidak mengikuti apa yang mereka lakukan, bahwa mereka itu yasuddu ba'duhum, mereka saling bersatu padu, kuat menguatkan gitu. Nah ini mungkin yang harus dilakukan oleh umat Islam. Iya. Nah ini makanya, jadi tadi dua ya, yang ketiganya memang ini masih ada persepsi sementara muslimin ini berkaitan dengan pemahaman Al-Quran, ada yang tekstual dan kontekstual gitu ya. Ini sekarang surat Al-Imran 103, ini kan pemahamannya beragam itu, sehingga tidak utuh itu, sehingga di dalam implementasinya pun mengalami variasi gitu. Kan jelas wa'tasimu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jami'an itu tidak bisa diartikan lain kecuali berjamaah. Ya, tapi kan sementara muslimin tidak mengartikan secara utuh itu berjamaah tapi bersama-sama. Nah, ini jadi pemahaman muslimin sendiri di dalam dalil-dalil itu masih beragam. Ada yang tekstual dan kontekstual. Nah, termasuk ke dalam hal sebenarnya solusi kembali pada Quran Sunnah itu wujudnya adalah
adanya kepemimpinan umat yang sifatnya sentral. Dan ini yang kemudian rasio otak tidak boleh ikut secara penuh menentukan kriteria-kriteria gitu. Karena sudah Allah dan Rasulnya tetapkan kriteria pimpinan seorang mukmin itu adalah yang penting dia sholat, zakat, ruku dan sujud. Itu sudah berhak untuk dijadikan sebagai pimpinan. Gitu. Jadi jangan dianalogikan seperti orang yang menguasai dunia, tahu ini, tahu itu gitu. Tidak. Kenapa? Dalam perjalanan nanti Allah yang akan melengkapi dia. Kan Allah yang akan membimbing beliau-beliau ini yang menjadi pimpinan itu. Artinya gitu. umat Islam itu harus kembali kepada satu pimpinan yang memang sentral kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia. Itu solusi kekacauan, solusi menghadapi Zionis, solusi kekacauan umat Islam, ketertindasan umat Islam, kecuali satu, muslimin punya pimpinan sifat sentral dunia. Dengan itu kemudian umat Islam bisa mengalahkan superioritas Yahudi yang tadi dengan karakter-karakter mereka itulah mungkin yang kemudian membuat mereka sekarang ada di bawah. Tapi bukan tidak mungkin kita akan mengalahkan superioritas mereka asal umat Islam itu tadi kuncinya bersatu gitu. Ya, bersatu padu di bawah satu pimpinan sentral dunia. Baik, alhamdulillah jazakallahu khair, sangat menarik apa yang kita bincangkan pada malam hari ini dengan karya ilmiah yang sudah Ustadz tulis terkait karakter-karakter Yahudi. Tentu masih banyak lagi tentang ini. Kami berharap nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan Ustadz dengan tema-tema yang lain, karena tentu Ustadz lebih faham dengan ini, keilmuannya, dengan sudah belajar di Muassasah Al-Ahmar yang khusus membidangi tentang Al-Quds di Yaman. Tapi sekarang kondisi Yaman sudah tidak lagi, mungkin ada keinginan lagi untuk bisa ke sana, tapi kondisi sudah agak berubah seperti ini. Beginilah kondisi umat Islam, dan kita berharap ke depan bisa lebih baik. Dan tentu dengan harapan yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa umat Islam sudah merasakan banyak sekali ketertindasan, dan harapannya ke depan umat Islam bisa bangkit di dalam satu pimpinan, sehingga superioritas yang dirasakan oleh Yahudi itu akan sirna, dan keadilan di muka bumi ini akan tidak hanya keadilan itu kan tidak hanya untuk umat Islam saja, kalau umat Islam bisa untuk semua umat manusia, bahkan dikatakan bahwa Islam itu rahmatan. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair Ustaz atas pertemuan kali ini. Insyaallah di lain waktu kita akan bertemu kembali di BBM Bincang bersama Miraj News TV. Insyaallah. Demikian kita barusan tadi bahas bersama Dr. Lili Solehdin MPDI. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Sufa Al-Quran Abdul Min Mas'ud, yang juga merupakan alumni Muassasah Al-Ahmar Yaman, yang menulis karya ilmiah tentang sifat-sifat dan atau karakter-karakter orang-orang Yahudi ini. Demikian, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya Nur Hadis, Miraj News TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aqsa.